Kampanye itu harus dilakukan sehingga kita menghormati, menghargai, karena tidak mungkin kita akan memandang rendah pada ibu kita. Tidak akan kita berbuat hal-hal yang tidak patut pada ibu kita. Betul tidak? Betul. Itu harus dikampanyekan masif sehingga itu menjadi kesadaran kolektif bahwa pandang itu seperti ibu, pandang itu seperti saudara, seperti adik atau kakak kita sendiri. Dengan begitu, setiap kali ada sesuatu terjadi kepada perempuan dimanapun, kita akan merespon. Kalau tidak, itu saya nggak kenal, buat apa saya peduli. Ketika ada masalah yang sedang dihadapi, apapun masalahnya, di ruang publik, kita bisa tidak berbuat apa-apa. Kenapa? Kita nggak merasa itu kenal, kita tidak merasa itu urusan kita. Beberapa relawan Anies Baswedan sudah beberapa kali mengadakan acara di tempat ini. Rata-rata yang diundang adalah mereka kolonialis, imperialis. Jadi kolonialis imperialis itu mereka yang berusia di atas 42 tahun. Padahal kita tahu, saudara sekalian, pemilih di Indonesia itu adalah pemilih pemula dan muda, itu jumlahnya lebih dari 50%. Jadi gen zilenial dan gen milenial. Survei IPO mengatakan masyarakat menilai Anies Baswedan paling potensial di Pilpres 2024. Ini lembaga survei dari IPO yang mengatakan bahwa Pak Anies Baswedan menjadi calon presiden potensial. Kita baca teman-teman beritanya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi sosok yang dinilai oleh masyarakat paling potensial dalam Pilpres 2024. Hal tersebut berdasarkan survei yang dilakukan oleh Indonesia Political Opinion IPO kepada Anies Baswedan tebing milenial di Jakarta Timur. Refli Harun hadir. Bakal calon Presiden Anies Baswedan menemui sejumlah milenial di restoran Al Jazeera Polonia Cipinang, Jakarta Timur Sabtu 19 Agustus 2023. Dia menemui milenial pada acara milenial menyampaikan Anies Baswedan mengerjakan pantauan tribunnews.com. Anies tiba di lokasi sekitar pukul 11.07 waktu Indonesia Barat. Dia tampak mengenakan kemeja kotak-kotak berwarna biru dongker. Tibanya di lokasi, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tampak disambut pakar hukum tata negara Refli Harun. Anies tampak sempat berbincang-bincang dengan Refli Harun dan saling melemparkan senyuman. Selain Refli Harun, acara tersebut juga tampak dihadiri Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Anies merupakan bakal capres yang kini telah mendapatkan dukungan dari 3 partai politik. 3 parpol itu diantaranya Partai Keadilan Sejahtera, Nasdem, dan Demokrat. Anies serap aspirasi dan dari kelompok milenial. Baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Anies Baswedan bertemu dengan kelompok muda milenial di Magelang. Masukan dari mereka akan menjadi bahan kajian untuk rencana kerja ke depan. Temui generasi milenial, Anies Baswedan bicara industri kreatif dan pariwisata. Bakal calon Presiden Anies Baswedan menemui generasi milenial di Gedung Olahraga Samata Kota Magelang, Jawa Tengah, Sabtu 12 Agustus. Pada kesempatan itu, Anies Baswedan sempat berbicara soal industri kreatif dan pariwisata. Menurut baca pres dari Nasdem, PKS dan Demokrat ini, 2 sektor tersebut harusnya bisa dikembangkan lebih cepat dan mampu menyerap lapangan pekerjaan. Menurut Anies, problem utama anak muda sekarang ialah sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Masalah utama ini yang harusnya bisa dicarikan solusi bersama. Ada yang bertanya tentang lapangan pekerjaan karena kesulitan mencari pekerjaan merupakan masalah utama dihadapi anak-anak muda. Hal ini kita sampaikan harus menjadi prioritas untuk menyediakan lapangan pekerjaan, bukan hanya di kota-kota besar, tetapi di kota menengah dan kecil, sehingga generasi milenial tidak harus berpindah untuk mendapatkan pekerjaan, ujar Anies. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sandiaga Salahuddin Uno menjelaskan bahwa pihaknya memiliki semangat untuk membangkitkan ekonomi dengan membuka 4,4 juta lapangan kerja baru pada tahun 2024. Hal ini disampaikan Sandiaga Uno dalam pernyataan tertulis untuk mengajak Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama untuk berpartisipasi dalam membangkitkan ekonomi dan membuka lapangan kerja di sektor parekraf.